Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel DVC Service Teknisi Otodidak. Oke teman-teman semuanya, di konten kali ini saya ada HP Vivo Y12 dengan kasus mati total. Jadi pemilik mengatakan HP ini tiba-tiba mati total, tidak bisa dinyalakan. Oke, di sini kita akan coba bahas, kita akan coba cek apa penyebabnya yang menyebabkan HP ini bisa mati total seperti ini. Sebelum melanjutkan pembahasan, silahkan teman-teman like dan subscribe channel DVC Service ini agar saya selalu mengupdate konten-konten terbaru teman-teman. Oke, kita akan coba cek lakukan dengan pengecasan teman-teman. Tidak ada hasilnya, kita coba cek dengan HP yang normal dan ternyata casnya berfungsi teman-teman ya. Untuk pengecasan juga berfungsi dan di sini langsung kita coba cek kembali, kita colokkan kabel chargernya teman-teman. Nah, di sini masih belum ada tanda-tanda kehidupan teman-teman. Nah, dan pemilik mengatakan HP ini tiba-tiba mati begitu saja ya ketika membuka aplikasi WhatsApp. Oke, langsung saja kita akan coba bongkar HP ini dan kita akan coba cek satu persatu penyebab HP ini bisa mati total. Oke teman-teman, di sini HP sudah berhasil kita bongkar ya. Langkah pertama yang kita lakukan di sini kita siapkan dulu yaitu multitester digital ataupun analog, bisa saja ya teman-teman. Saya menggunakan multitester digital. Kita akan coba cek tegangan baterainya teman-teman. Nah, di sini langkah pertama yang kita lakukan ketika kita mendapati kasus seperti ini, kita coba cek terlebih dahulu untuk keadaan isi daya baterainya teman-teman. Nah, di sini kita ukur terlebih dahulu. Perhatikan di sini ada 4.355 volt yang artinya kondisi baterai ini terisi teman-teman ya. Kurang lebih sekitar 80%-an teman-teman ya, yang artinya baterai tidak bermasalah. Oke, kemudian kita alihkan ke mode dioda mode, kita ukur di jalur vibatnya baterai. Di sini kita ukur apakah HP ini terjadi konslet. Ternyata di bagian jalur vibatnya mengeluarkan nilai dioda modenya teman-teman ya, yang berarti HP ini tidak konslet. Nah, kita akan coba pasang baterai lagi. Sekali lagi kita akan coba cek colokan charger apakah HP ini bisa menyala. Hoki-hokinan teman-teman ya, seperti ini. Nah, di sini ternyata HP ini belum mau menyala sama sekali teman-teman. Nah, oke, lantas bagaimana cara untuk mengecek selanjutnya teman-teman? Untuk cara mengecek selanjutnya teman-teman, di sini kita langsung akan coba colok menggunakan PC teman-teman. Nah, dikala nanti HP ini detect MediaTek, berarti HP ini nanti kemungkinan besar masalahnya di bagian software ataupun di bagian eMMC-nya. Di sini langsung kita buka di bagian Device Manager. Kemudian di bagian Device Manager kita buka di bagian Potcom-nya ini teman-teman. Nah, kemudian perhatikan di tampilan HP-nya, langsung saja kita colok ke PC. Apakah HP ini detect MediaTek atau tidak, kita coba colok. Dan hasilnya teman-teman, ternyata HP ini tidak detect ya. Jadi sudah mati total. Dicolok PC pun HP ini tidak mau detect sama sekali. Ya, sangat bandel teman-teman ya. Oke, selanjutnya langkah berikutnya yang kita akan coba lakukan yaitu kita akan coba cek nilai bukan nilai ya, kita cek jalur vibatnya di titik test point. Nanti kita akan coba cek menggunakan power supply teman-teman. Nah, kita akan coba cari dulu untuk bagian titik test point bagian vibatnya. Nah, ini udah ketemu ya di bagian paling bawah teman-teman. Nah, setelah ketemu seperti ini, kita langsung akan coba jumper ya teman-teman ya. Kita jumper menggunakan timah gulung saja, kita agak panjangkan untuk menyambungkan kabel ini nanti ke dalam kabel power supply. Nah, ini udah selesai, kita lakukan penjamperan, kita tambahkan timah yang panjang ya teman-teman ya. Kemudian di sini untuk power supply-nya bagian plusnya kita arahkan ke baterai,
Kemudian untuk groundnya ya kita ground di kaleng-kaleng seperti ini teman-teman. Nah, di sini langsung kita tekan tombol on off-nya, hasilnya ternyata naik kemudian gantung teman-teman, yang artinya IC power bekerja, CPU sudah menyambut, namun eMMC-nya tidak menyambut sama sekali. Nah, mohon maaf ya di sini karena untuk yang merekam HP 1, jadi saya belum tidak bisa merekam bagian power supply-nya teman-teman. Intinya saya sampaikan saja. Nah, kemudian apa langkah yang terakhir yang kita akan coba cek teman-teman? Nah, di sini kita akan coba cek terlebih dahulu di bagian blok board chest-nya teman-teman. Nah, jadi tidak sedikit sekali ketika kita colok PC tidak detect itu yang disebabkan karena board chest-nya itu kurang ini ya, untuk bagian konektor chest-nya mungkin ada bagian yang tidak menempel ya timahnya. Kadang juga longgar bagian sininya konektor chest. Namun di sini setelah saya lihat di sini untuk board chestnya ini sudah tidak ori teman-teman. Nah, di sini saya punya yang ori seperti ini. Kita akan coba cek terlebih dahulu menggunakan board chest yang ori dan yang sudah saya pastikan untuk bagian board chest bawahnya itu tidak ada masalah sama sekali. Nah, ini untuk melakukan pengecekan saja teman-teman ya. Untuk melakukan pengecekan ketika kita ganti dengan board chest yang baru dan kita colok menggunakan PC, apakah HP ini bisa detect di PC atau tidak. Nah, jika nanti hasilnya tidak detect ya kita akan step berikutnya kita lakukan, yaitu kita bongkar bagian mesin, kita cek satu persatu teman-teman. Oke, perhatikan, kita kembali ke tampilan PC lagi teman-teman. Kita buka bagian device manager lagi, kemudian potcom-nya kita buka, kemudian di tampilan HP-nya kita colokkan kabel USB yang terhubung ke bagian PC. Perhatikan di tampilan PC-nya apakah ada pergerakan di sini. Nah, ternyata tidak sama sekali teman-teman. Jadi tidak ada perubahan. Kita ganti board chest pun HP ini tidak mau detect sama sekali. Oke. Kemudian untuk langkah selanjutnya yang kita akan lakukan yaitu kita lepas ya. Kita lepas semua soket dan kita akan coba angkat mesinnya. Kita akan coba cek bagian fisik belakangnya. Ini kan untuk fisik depannya sudah kelihatan teman-teman ya. Untuk fisik belakang depannya sudah kelihatan, kaleng-kalengnya belum terbuka sama sekali. Kemudian kita coba angkat. Nah, ini dia teman-teman. Ternyata di bagian blok eMMC-nya HP ini sudah pernah dilakukan repair. Bisa jadi sudah dilakukan penggantian eMMC. Bisa juga hanya dilakukan mungkin di FFU teman-teman ya, ataupun di partisi ulang seperti itu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika HP ini sudah seperti ini teman-teman? Ketika kita cek menggunakan power supply tadi ya, kemungkinan besar eMMC-nya ini bad connect teman-teman. Nah, jadi langsung saja di sini saya akan coba melakukan pencongkelan IC eMMC-nya teman-teman. Nah, namun di sini untuk prosesnya videonya saya percepat teman-teman ya, karena pencongkelannya juga lumayan agak lama, jadi saya percepat. Intinya video ini tidak saya skip teman-teman, tidak saya skip, namun hanya saya percepat saja. Ketika sudah kita lakukan pencongkelan eMMC seperti ini, kita bersihkan dulu untuk bagian boardnya. Kemudian kita akan coba cetak ulang di bagian eMMC dan kita nanti akan coba cek juga ya teman-teman ya. Sebelum kita pasang ke bagian badannya, kita akan coba cek menggunakan box UV untuk eMMC-nya. Apakah memang mati ataukah bagaimana? Kita tidak tahu ya. Kita akan coba cek nanti. Oke, di sini kita proses untuk bagian pencetakan IC eMMC-nya. Nah, untuk pencetakan IC eMMC saya menggunakan timah tuyul ya ini ya. Saya menggunakan timah tuyul yang 183. Ini untuk apa ini namanya ya? Untuk ketahanan panasnya teman-teman ya, mungkin ya. Oke, di sini untuk melakukan cetak IC saya menggunakan tisu dan timahnya ini kita keringkan dulu ya teman-teman ya. Kita gunakan tisu untuk menyerap fluke-nya biar timahnya kering. Ini trik saya ini trik saya. Kemudian kita
gunakan timah secukupnya ya. Kita gunakan timah secukupnya seperti ini. Kemudian setelah dirasa timahnya sudah merata, kita tekan menggunakan pinset, kemudian kita panaskan menggunakan blower sampai timah-timah yang di IC itu merata teman-teman ya. Nah seperti ini. Kemudian kita bersihkan lagi menggunakan kita blower lagi ya, maksudnya kita blower lagi menggunakan fluk ya teman-teman, agar rata. Jadi agar presisi kakinya itu benar-benar presisi teman-teman ya. Nah seperti ini hasilnya. Kemudian setelah itu kita bersihkan dan kita siapkan box ya. Nah kita siapkan box UV. Untuk Vivo Y12 ini menggunakan BGA 221 teman-teman ya. BGA 221. Kemudian kita siapkan box UV seperti ini. Kita tancapkan kabelnya dan kita akan pindah ke tampilan PC teman-teman. Nah perhatikan di sini saya akan membuka yaitu ini ya, eMMC toolbox-nya teman-teman ya. Kita buka, kemudian kita akan coba cek. Kita akan coba cek di bagian kesehatan eMMC-nya mungkin ya. Kita coba cek. Oke, ini nggak kelihatan, kita perbesar terlebih dahulu. Nah seperti ini. Kemudian kita klik identify di sini. Kita tunggu sejenak. Nah ini ya, ini sudah terbaca dan ternyata di sini kemungkinan sudah pernah diganti ya eMMC-nya ya. Kita cek kesehatan eMMC-nya. Nah di sini terbaca masih sehat teman-teman ya. Ini masih sehat dan seharusnya eMMC ini masih layak pakai ya teman-teman ya. Oke. Setelah kita lakukan pengecekan seperti ini, kemudian langsung saja kita coba tes pasang teman-teman. Nah, karena kita sudah memastikan ya bahwa eMMC-nya tidak bermasalah, kemungkinan hanya bad connect bagian timahnya saja. Kebanyakan kan bad connect teman-teman ya. Namun setelah kita nanti pasang ternyata kok bisa nyala di kemudian hari, ternyata masih mati lagi ya, kemungkinan eMMC-nya ini sudah loyo teman-teman ya. Sudah loyo seperti itu. Jadi wajib melakukan penggantian eMMC yang baru. Oke, di sini kita akan coba lakukan pemasangan teman-teman. Nah, ini step terakhir ya teman-teman ya. Semoga saja kasusnya berhasil. Oke, untuk pemasangan di sini saya menggunakan trik pemasangan. Kita kasih timah sedikit saja. Kita kasih timah sedikit. Fluk ya maksud saya ya. Kita kasih fluk sedikit seperti ini. Kemudian kita ratakan fluknya terlebih dahulu teman-teman. Kita ratakan fluknya sampai benar-benar fluk ini merata teman-teman. Kemudian kita pasang, kita presisikan. Setelah dirasa presisi, kita tutup bagian CPU-nya menggunakan kaleng biar tidak terkena imbas panas. Dan langsung saja kita tembak menggunakan blower. Nah, untuk setelan blowernya di sini saya menggunakan 350, anginnya di angka 50 ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah panas kita goyang, dan setelah sudah goyang inul, dirasa sudah pas presisi ya. Kemudian kita dinginkan menggunakan kipas seperti ini. Nah ini kipas ini saya beli cuma murah sekali teman-teman. Nah ini hasilnya teman-teman ya, ketika sudah kita pasang eMMC-nya seperti ini. Nah step terakhir yaitu kita langsung coba cek ya. Kita pasang di bagian bodinya teman-teman ya. Kita pasang, soket-soket kita pasang. Dan jangan lupa kita langsung coba cek dengan charger teman-teman. Nah kita coba colok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colok. Apakah ada perubahan? Nah muncul logo petir ya. Muncul logo petir namun langsung hilang teman-teman. Mana ini? Muncul logo petir namun langsung hilang. Nah langsung muncul notifikasi baterai penuh ya. Oke, sudah ada perubahan teman-teman. Oke, kita coba nyalakan teman-teman ya. Kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga, nah ini ya, sudah mulai muncul logo Vivo, namun layarnya langsung gelap teman-teman. Ketika muncul logo Vivo, layarnya langsung gelap. Oke, kita cabut dulu bagian soket baterainya teman-teman. Kita coba cek, nyalakan ulang teman-teman ya.
Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa nyala. Nah, muncul logo Vivo, di bawahnya ada tulisan Android. Oke, ini pertanda bagus ya, pertanda kasusnya sudah down ya. Namun ini juga saya tidak tahu, kita coba tunggu saja apakah HP Vivo Y12 ini bisa masuk ke dalam menu utama. Oke, kita tunggu sampai HP ini bisa masuk ke dalam menu utama. Alhamdulillahirobbilalamin, HP ini bisa masuk ke dalam menu utama, dan di sini ada sebuah pola teman-teman ya. Ada sebuah pola. Nah, di sini kita akan coba cek ya. Di sini di bagian nota di sini ya. Di sini user konfirmasi polanya itu Z ya teman-teman ya. Kita buka polanya dulu. Polanya Z ya teman-teman ya. Nah, Z seperti ini. Nah, ini sudah bisa masuk ke dalam menu teman-teman ya. Nah, di sini kita akan coba cek ya. Kita akan coba cek untuk sentuh normal, kecerahan kita cerahkan juga normal, dan kasusnya sudah kita atasi, yaitu HP Vivo yang tadinya mati total karena bad connect bagian eMMC-nya. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.